Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita lanjut membahas soal-soal TWK Super Hots ya. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Secara astronomi, ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat BT sampai 141 derajat BT. Sedangkan secara geografis terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Asia dan benua Australia. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN secara astronomi terletak pada A. 11 LU sampai 6 LS dan 95 BT sampai 114 BT. B. 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 BT sampai 141 BT. C. 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 BB sampai 141 BT. D. 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 BT sampai 141 BB. Atau E. 11 lintang utara sampai 6 lintang selatan dan 95 BB sampai 141 BB. Ya. Jawabannya adalah 11 derajat lintang utara sampai 6 lintang selatan dan 95 BT sampai 114 BT. Jawabannya adalah yang A. Lanjut. Perusahaan X menunjuk beberapa perwakilan anggota setiap divisi untuk melakukan rapat. Budi terpilih sebagai perwakilan divisi untuk mengikuti rapat tersebut, yang dimana rapat tersebut bersifat internal dan menyangkut nasib baik dan buruknya suatu perusahaan. Pada saat rapat tersebut selesai, pimpinan rapat tersebut mengatakan tidak boleh ada yang membocorkan atau memberitahu hasil rapat tersebut, baik kepada pegawai yang ada di kantor ataupun di lapangan. Akan tetapi, Budi membocorkan hasil rapat tersebut dan memberitahu kepada teman satu divisinya. Dari pernyataan di atas, Budi melanggar Pancasila pada sila kedua, B ketiga, C kelima, D keempat, atau E ke-1. Jawabannya adalah D ya. Ini melanggar sila keempat. Kenapa? Pada saat rapat tersebut selesai, kan pimpinan rapat sudah mengatakan ya tidak boleh ada yang membocorkan atau memberitahu hasil rapat tersebut ya. Baik ke pegawai yang ada di kantor maupun yang di lapangan. Jadi itu adalah pelanggaran sila keempat. Lanjut. Gampong Mulia merupakan wilayah yang dihuni oleh sejumlah etnis dan latar belakang agama. Hampir semua rumah ibadah ada di Gampong Mulia, seperti masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, dan wihara. Namun, kehidupan warga berjalan damai tanpa ada gesekan. Tindakan yang dilakukan oleh warga Gampong Mulia didasari atas A. Ketaatan warga atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Implementasi dari sikap peduli dan menghargai keanekaragaman di Indonesia. C. Pengalaman atas nilai-nilai luhur yang tertuang dalam tujuan bernegara di Indonesia. D. Kepercayaan terhadap Tuhan yang begitu besar sehingga menghasilkan tindakan kerukunan. Atau E. Nilai kemanusiaan yang diimplementasikan dalam bentuk penghargaan terhadap pemeluk agama. Nah, jawabannya adalah yang E. Bhinneka dalam persamaan derajat sebagai ciptaan Tuhan. Jadi penanaman nilai kemanusiaan tanpa mempersoalkan perbedaan agama. Jadi jawabannya adalah yang E. Nilai kemanusiaan yang diimplementasikan dalam bentuk penghargaan terhadap pemeluk agama. Nomor 4. Dinda adalah seorang yang bekerja di salah satu bank swasta. Sebagai customer service, ia bertugas untuk melayani serta memberikan solusi atas masalah yang
datang dari nasabah. Suatu ketika, Dinda menghadapi nasabah yang sangat kritis. Setiap jawaban yang diberikan oleh Dinda untuk nasabah tersebut selalu kurang memuaskan dan terus disangkal oleh nasabah tersebut. Dinda menghadapi perilaku nasabah tersebut merasa tersudut dan marah. Akhirnya, Dinda melempar tugasnya kepada rekan CS lain untuk menghadapi nasabah tersebut. Berdasarkan narasi di atas, Dinda telah mengabaikan nilai integritasnya sebagai pegawai. Nilai integritas yang dilanggar Dinda adalah A. Disiplin, B. Kejujuran, C. Komitmen dan konsistensi, D. Keberanian, atau E. Dia melanggar tanggung jawab. Jawabannya adalah nilai integritas yang dilanggar Dinda adalah tanggung jawab ya, karena dia melemparkan tugas ke customer service lainnya ya. Proses perumusan dasar negara membutuhkan waktu yang cukup lama. Para tokoh bangsa telah mencurahkan pemikirannya untuk merumuskan dasar negara yang benar dapat menjadi landasan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Tidak hanya pikiran, para tokoh bangsa telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk menghasilkan dasar negara yang kukuh. Nilai positif para tokoh bangsa berdasarkan deskripsi tersebut yaitu semangat nasionalisme, rela berkorban, pantang menyerah, menghargai perbedaan, atau E. cinta tanah air. Nah, jawabannya adalah rela berkorban. Di sini disebutkan para tokoh bangsa telah mengorbankan waktu tenaga untuk menghasilkan dasar negara yang kukuh. Jadi nilai positifnya adalah rela berkorban. Salah satu hal mengkhawatirkan adalah sikap sebagian warga terhadap COVID-19 dan pasien atau mantan penyintasnya. Ada yang menganggap penyakit ini adalah aib. Tenaga kesehatan hingga mantan penyintas yang berhasil sembuh terasa seperti dikucilkan. Tentu hal ini yang memprihatinkan, di mana mestinya kita saling bahu-membahu di tengah beban pandemi yang dialami semua penduduk dunia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penyintas hingga tenaga kesehatan itu dikucilkan masyarakat. Di antaranya komunikasi publik dari pemangku daerah maupun pimpinan pusat yang kurang efektif kepada masyarakat. Sikap seperti ini melanggar sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, atau melanggar sila ke-5. Jawabannya adalah sila ke-2. Di situ ada sikap tenggang rasa ya. Tenggang rasa karena berhasil sembuh merasa dikucilkan. Kemudian menganggap penyakit ini aib sehingga harusnya pimpinan dan pemangku daerah itu bahu-membahu di tengah pandemi ya. Nomor 7, nasionalisme atau rasa bangga dan cinta terhadap bangsa Indonesia juga merupakan cerminan dari Pancasila, tepatnya sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, atau ke-5. Nasionalisme itu merupakan sila ke-3. Di sini ada cinta terhadap bangsa, jadi sila ke-3. Nomor 8. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengembangkan kebudayaan asing. B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar suku. C. Kemauan dan kemampuan mengandalkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Atau E. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia. Pangkal tolak penghayatannya adalah kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Keragaman bahasa daerah melahirkan kebanggaan akan bahasa Indonesia melalui momentum Sumpah Pemuda yang menjadi fase penting dalam pembangunan nasional. Karena A. Mempersatukan identitas bangsa, menyepakati bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia, mencegah terjadinya disintegrasi bangsa,
D. Ikut memberdayakan potensi budaya bangsa. Atau E. Memperkaya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jawabannya adalah menyepakati bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi lebih ke konsensus tentang bahasa yang bisa dipakai untuk mempersatukan seluruh masyarakat karena keragaman bahasa daerah kita ya. Nomor 10. Sudah 10 tahun Rini bekerja di Singapura sebagai manajer salah satu perusahaan ternama. Tahun ini Rini berencana untuk resign dan akan kembali ke tanah air. Meskipun sudah lama di Singapura, Rini selalu merindukan Indonesia. Rencananya, Rini akan membuat usaha yang melibatkan para tetangganya di desa. Sikap yang ditunjukkan oleh Rini didasarkan oleh sikap A. Cinta tanah air, B. Nasionalisme, C. Kaufinisme, D. Etnosentrisme, atau E. Patriotisme. Jawabannya adalah karena di situ sebutkan cinta tanah air. Merindukan Indonesia, kembali ke Indonesia ya. Kesetiaan kepada bangsa yang menggambarkan rasa cinta tanah air, menekankan pada ingin kembali dan membuka usaha sendiri untuk tetangganya atau walaupun di Jerman itu gajinya sangat besar, tetapi tetap dia ingin ke Indonesia. Itu rasa nasionalisme, cinta tanah air, mengembangkan usahanya ya di Indonesia. Nomor 11. Pasangan ganda putri bulu tangkis Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu berhasil mendapatkan medali emas Olimpiade Tokyo 2021 setelah berjuang dan bekerja keras dari babak kualifikasi sampai final. Dan akhirnya pasangan Grecia dan Apriani berhasil mencatat sejarah pertama kalinya pasangan ganda putri Indonesia menjuarai Olimpiade. Yang dilakukan Grecia dan Apriani mencerminkan sikap patriotisme, bela negara, nasionalisme, cinta tanah air. Ya, jawabannya adalah patriotisme. Dia berjuang untuk mendapatkan medali emas, membanggakan Indonesia ya. Jadi dia mencerminkan sikap patriotisme. Fenomena otonomi khusus muncul pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, yaitu amandemen yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 18, 18A dan 18B. Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit itu menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Fenomena otonomi khusus ini selaras dengan pengamalan dari sila Pancasila, khususnya pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada otonomi khusus ya. Disebutkan bahwa otonomi khusus itu adalah pemerataan dalam hal keadilan. Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Ibu Kota Jakarta, dan Nanggroe Aceh Darussalam merupakan 3 daerah istimewa yang ada di Indonesia. Keistimewaan tersebut didasarkan pada kebijakan otonomi daerah yang merupakan implementasi dari salah satu sila Pancasila. Sila yang dimaksud adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keistimewaan yang didasarkan pada kebijakan otonomi daerah itu merupakan implementasi dari sila ketiga persatuan Indonesia ya.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 bersifat wajib bagi seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dan telah terdaftar dalam data Kementerian Kesehatan. Kesediaan untuk divaksin COVID-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan setelah divaksin dengan tujuan melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain dari penularan virus COVID-19 merupakan pengamalan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Jawabannya adalah kedua, yang B ya. Untuk kesediaan divaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan setelah divaksin dengan tujuan melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain merupakan pengamalan sila kedua, yaitu berkaitan dengan kemanusiaan. Kalau menciptakan kekebalan kelompok herd immunity sebagai upaya perlindungan tidak langsung terhadap virus, nah itu masuknya ke sila ketiga ya, berkaitan dengan nasionalisme dan persatuan. Nah, kalau soalnya itu disebutkan untuk mematuhi peraturan pemerintah, nah maka itu berkaitan dengan hukum dan keadilan, maka termasuk sila kelima ya. Kalau di soal ini tujuannya melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain, nah itu bersifat kemanusiaan, jadi masuknya sila kedua ya. Sekian, terima kasih tentang soal-soal HOTS yang telah dibahas. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam ujian, diluluskan ya. Segala sesuatunya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangannya mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.